Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Devi Asik Rahayu, dalam seri belajar P3 Kemendikbud. Video ini dibuat karena banyaknya request dari rekan-rekan seprofesi dalam mempelajari modul dari Kemendikbud. Ada dua modul yang disediakan, yakni modul pedagodik atau modul keguruan, dan yang kedua adalah modul sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Pada modul pedagodik ada 7 bagian. Bagian pertama adalah teori belajar, yang kedua adalah karakter peserta didik, ketiga adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi, keempat desain pembelajaran, kelima dasar komunikasi, keenam konsep penilaian, dan yang ketujuh adalah pengembangan potensi peserta didik. Banyak dari rekan-rekan guru yang mengeluhkan bahwa modul dari Kemendikbud isinya lumayan banyak untuk dipelajari. Karena itu saya berusaha untuk merangkumnya. Langsung saja ke bagian 1 adalah teori belajar. Dalam modul teori belajar ada 4 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik serta implikasinya. Kedua adalah teori belajar kognitif beserta implikasinya. Ketiga adalah teori belajar konstruktivistik serta implikasinya. Keempat adalah teori belajar humanistik serta implikasinya. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik atau lebih dikenal dengan teori tingkah laku. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Menurut Bapak Ibu, apakah yang dimaksud stimulus dan respon dalam proses pembelajaran? Ya, betul, stimulus adalah kata lain dari rangsangan. Apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Jadi, guru memberikan stimulus atau rangsangan kepada murid. Kemudian murid memberikan respon atas stimulus yang diberikan oleh guru. Nah, dalam teori belajar behavioristik atau teori belajar tingkah laku, seseorang siswa dianggap belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Ada 3 implikasi teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah pembelajaran terprogram atau PI. Dalam pembelajaran terprogram, materi dibagi menjadi frame-frame secara berurutan, yang setiap frame memberikan informasi dalam potongan kecil dan dilengkapi dengan tes yang akan direspon oleh peserta didik. Yang kedua adalah PowerPoint. Pembelajaran dengan PowerPoint cenderung terjadi satu arah. Materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecil. Kemudian yang 3 adalah multimedia pembelajaran. Pembelajaran dengan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembangan materi yang disusun, dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan urutan yang jelas.
Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban yang benar. Feedback pada pembelajaran dengan multimedia cenderung diberikan sebagai penguatan dalam setiap soal. Nah, jadi ada 3 implikasi teori belajar behavioristik. Untuk yang kedua ini, PowerPoint dan multimedia pembelajaran umum digunakan oleh guru-guru zaman now atau zaman sekarang. PowerPoint dan multimedia pembelajaran. Sedangkan untuk yang pertama, pembelajaran terprogram ini sudah mulai ditinggalkan. Yang menggunakan pembelajaran terprogram ini adalah guru-guru zaman dahulu. Jadi materi dibagi menjadi frame-frame secara berurutan. Materi disajikan secara berurutan dan setiap frame memberikan informasi dalam potongan kecil. Nah, setelah itu baru diberikan tes. Nah, untuk zaman sekarang, yang umum digunakan adalah PowerPoint dan multimedia pembelajaran. Dengan PowerPoint ini diharapkan murid yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Murid yang sebelumnya kurang pintar menjadi pintar. Itulah teori belajar behavioristik atau teori belajar tingkah laku. Soal prediksi teori behavioristik. Salah satu contoh aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran adalah A. Pembelajaran kolaboratif, B. Pembelajaran dengan PowerPoint, C. Pembelajaran dengan web, D. Pembelajaran mandiri, dan E. Pembelajaran dengan sosial media. Tadi sudah disebutkan ada 3 aplikasi teori behavioristik. Yang pertama adalah pembelajaran terprogram, yang sudah mulai ditinggalkan ya. Kemudian PowerPoint dan multimedia pembelajaran. Jadi yang termasuk teori behavioristik adalah yang B, pembelajaran dengan PowerPoint. Teori belajar yang kedua setelah behavioristik adalah teori belajar kognitif. Jika teori belajar behavioristik adalah teori belajar mengenai tingkah laku siswa, maka teori belajar kognitif adalah memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Nah, menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan atau terus-menerus dengan lingkungannya. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh seseorang. Jadi, jika tadi teori belajar behavioristik itu memandang bahwa belajar akan mengubah tingkah laku siswa dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang dari tidak pintar menjadi pintar. Sedangkan teori yang kedua, kognitif, adalah memandang bahwa siswa sudah memiliki bentuk struktur kognitif. Yang dimaksud struktur kognitif adalah otak manusia itu sendiri. Jadi setiap siswa sudah memiliki struktur kognitif atau sudah memiliki otak. Nah, otak manusia dikenal atau dibedakan menjadi 2, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri mengatur pikiran sadar, matematika, penalaran, bahasa, menulis, membaca, logika, urutan, sistematis, analitis, dan bersifat kaku. Sedangkan otak kanan
mengatur pikiran bawah sadar, kreativitas, konseptual, imajinasi, inovasi, intuisi, gagasan, gambar, musik, bermimpi, dan bersifat fleksibel. Biasanya jika kita mendapati murid pintar dalam matematika tetapi kurang dalam pelajaran seni, karena disebabkan otak kirinya lebih dominan. Siswa itu memiliki struktur kognitif yang lebih dominan di bagian otak kiri, bagian matematika. Biasanya diikuti dengan sebaliknya, kreativitas atau seninya lebih kecil. Nah, sebaliknya, ada murid yang pintar dalam bidang seni, berarti otak kanannya lebih dominan. Namun siswa yang pintar seni itu kurang dalam pelajaran matematika. Nah, keadaan di mana otak manusia dipengaruhi otak kiri disebut disekwilibrasi. Sedangkan keadaan di mana manusia dipengaruhi oleh otak kanan disebut ekuilibrasi. Otak kiri disekwilibrasi dan otak kanan ekuilibrasi. Implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif amat dipentingkan. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengkaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Di antara para pakar teori kognitif, paling tidak ada 3 tokoh yang terkenal, yakni Piaget, Brunner, dan Ausubel. Menurut Piaget, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang serta melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Jadi menurut Piaget, umur seseorang mempengaruhi proses belajar. Sedangkan Brunner, kebalikan dari Piaget, mengatakan bahwa belajar terjadi lebih ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan atau informasi, dan bukan ditentukan oleh umur. Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Sementara itu, Ausubel mengatakan bahwa proses belajar terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan yang baru. Jadi tadi kan setiap manusia sudah memiliki otak masing-masing ya, atau memiliki struktur kognitif. Nah, proses belajar itu akan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya. Jadi, proses belajar dikatakan jika seorang murid mampu mengadaptasi pengetahuan baru yang didapatnya dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya. Menurut Ausubel, proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Nah, kita tadi sudah belajar 2 teori belajar.
yakni teori behavioristik atau teori tingkah laku, dan yang kedua adalah teori kognitif atau struktur kognitif. Untuk soal prediksi teori belajar kognitif. Dalam teori kognitif, keadaan yang dipengaruhi oleh bagian otak sebelah kanan adalah A. Akomodasi, B. Asimilasi, C. Ekuilibrasi, D. Interiorisasi, dan E. Disekwilibrasi. Tadi sudah ada di video sebelumnya, jika Bapak Ibu tidak menyekip ya, bahwa disekwilibrasi adalah keadaan yang dipengaruhi oleh bagian otak sebelah kiri, disekwilibrasi, sedangkan keadaan yang dipengaruhi oleh bagian otak sebelah kanan adalah ekuilibrasi ya. Kalau keadaan yang dipengaruhi oleh bagian otak sebelah kiri adalah disekwilibrasi, keadaan yang dipengaruhi oleh otak bagian sebelah kanan adalah ekuilibrasi. Soal prediksi selanjutnya. Dalam teori kognitif, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang, serta melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Tadi ekuilibrasi adalah keadaan di mana otak dipengaruhi oleh otak bagian kanan, disebut ekuilibrasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Piaget, Gardner, Ausubel, Brunner, dan Guthrie. Yang betul adalah jawabannya Piaget. Teori belajar yang ketiga setelah tadi kita mempelajari teori behavioristik, teori belajar kognitif. Yang ketiga adalah teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Dengan kata lain, karena pembentukan adalah peserta didik itu sendiri, maka peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Jadi, dalam teori belajar konstruktivistik, peserta didik adalah aktor dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, peserta didik harus aktif. Ya, aktif berpikir, aktif menyusun konsep, dan aktif memberikan makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikannya, melainkan hanya membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Jadi, guru tidak mentransfer pengetahuan yang dimilikinya. Guru hanya berlaku sebagai fasilitator, hanya membantu peserta didik dalam proses belajar. Dalam teori kurikulum 13, banyak menerapkan teori dari teori belajar konstruktivistik ini. Jadi yang aktif adalah peserta didik, bukan gurunya. Guru hanya berlaku sebagai fasilitator saja. Ada 4 implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran.
Yang pertama adalah collaborative learning atau pembelajaran secara kerjasama. Cooperative learning, pembelajaran secara berkelompok atau membentuk kelompok-kelompok. Yang ketiga adalah pembelajaran dengan web atau web learning. Yang keempat adalah pembelajaran melalui sosial media atau social media learning. Prediksi soal teori belajar konstruktivistik. Pendekatan konstruktivistik dicoba gunakan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa karena pendekatan ini A. Menuntut keterlibatan aktif siswa, B. Meningkatkan siswa sebagai aktor dalam belajar, C. Meningkatkan siswa sebagai objek dalam belajar, D. Membentuk perilaku yang sama di antara siswa, E. Mengharuskan siswa untuk selalu memperhatikan petunjuk guru. Nah, pendekatan konstruktivistik ini tadi sudah disebutkan bahwa sesuai dengan kurikulum K13. Peserta didik harus aktif. Jadi jawabannya adalah yang B, menempatkan siswa sebagai aktor dalam belajar. Sebagai peran utamanya adalah siswa. Prediksi soal selanjutnya, yang bukan merupakan implikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran adalah A. Collaborative learning, ya termasuk. Cooperative learning termasuk. Pembelajaran dengan web atau web learning termasuk. Pembelajaran melalui sosial media atau media sosial learning termasuk. Nah, yang bukan termasuk adalah pembelajaran dengan PowerPoint. Pembelajaran dengan Power ini termasuk implikasi teori dari behavioristik atau teori belajar tingkah laku. Nah, teori belajar yang keempat atau terakhir adalah teori belajar humanistik, berasal dari human atau manusia. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mencapai aktualisasi diri secara optimal. Tokoh penganut aliran humanistik diantaranya adalah Cobb. Cobb mengemukakan bahwa ada 4 tahap dalam belajar, yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. Tokoh selanjutnya adalah Honey dan Mumford. Menggolongkan siswa menjadi 4, yakni aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Tokoh penganut aliran humanistik selanjutnya adalah Habermas, membedakan 3 macam atau 3 tipe belajar, yaitu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Tokoh selanjutnya adalah Ausubel, walaupun termasuk juga ke dalam aliran kognitivisme, beliau terkenal dengan konsepnya belajar bermakna atau meaningful learning. Tokoh selanjutnya adalah Bloom dan Cradwell, dengan 3 kawasan belajar, yakni kognitif, psikomotor, dan afektif. Ini sesuai dengan kurikulum 13 ya. Kognitif, psikomotor, dan afektif. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada domain kognitif ada 7, yakni yang pertama mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan kreatif. Dalam domain aktif ada 5, yakni pengenalan, pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pengamalan. Dalam domain psikomotorik ada 9, yakni persepsi, stimulasi sensor,
isyarat dan seleksi, translasi, kesiapan, respon terbimbing, mekanis, respon kompleks, adaptasi, dan original. Implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif. Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Semua komponen pendidikan, termasuk tujuan pendidikan, diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Untuk itu sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Soal tingkat tertinggi dari domain kognitif menurut taksonomi Bloom adalah A. Kreatif, B. Analisis, C. Pemahaman, D. Sintesis, dan E. Aplikasi. Domain kognitif tingkat tertingginya adalah A. Kreatif. Demikian video rangkuman modul pedagodik bagian 1, yakni mengenai teori belajar. Tadi sudah ada 4 ya. Teori behavioristik atau teori tingkah laku, yang kedua adalah teori kognitif atau struktur otak manusia, yang ketiga adalah teori konstruktivistik atau konstruksi, dan yang keempat adalah teori belajar humanistik, memanusiakan manusia. Sampai berjumpa lagi dalam video berikutnya, yakni mengenai perkembangan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.